Halo teman-teman, yuk ikut aku untuk belajar anak berkebutuhan khusus yaitu autisme. Mengenal individu dengan autisme. Definisi: autisme merupakan gangguan perkembangan kompleks yang disebabkan oleh adanya kerusakan otak sehingga mengakibatkan gangguan pada perkembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Gangguan tersebut dapat diketahui sejak anak berusia kurang dari 3 tahun. Kata autisme berasal dari kata auto, yaitu diri sendiri, isme, yaitu suatu aliran atau paham. Dengan demikian, autisme diartikan sebagai suatu paham yang hanya tertarik pada dunia sendiri. Perilakunya timbul semata-mata karena dorongan dari dalam dirinya. Penyandang autisme seakan-akan tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain. Menurut Sutadi 2002, autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis berat yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan orang lain. Karakteristik. Menurut Powers, karakteristik anak autistik adalah adanya 6 gangguan, yaitu dalam bidang bahasa. Gangguan bahasa mengalami perkembangan bahasa anak lambat atau sama sekali tidak ada. Anak tampak seperti tuli, sulit berbicara atau pernah berbicara, kemudian hilang kemampuan bicara. Kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya. Mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang. Sering meniru atau membeo. Kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya. Meniru kalimat atau nyanyian tanpa mengerti. Meracau dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain. Interaksi sosial. Gangguan interaksi sosial mengalami tidak mau menengok bila dipanggil, menghindari atau menolak tatapan muka dan mata, tidak tertarik untuk bermain bersama dan menjauh jika diajak bermain, lebih suka menyendiri. Pola bermain. Gangguan pola bermain mengalami tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, tidak suka bermain dengan teman sebaya, tidak memiliki kreativitas dan tidak memiliki imajinasi. Tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu rodanya diputar-putar, senang terhadap benda-benda yang berputar. Bidang sensoris. Gangguan bidang sensoris mengalami tidak peka terhadap sentuhan seperti tidak suka dipeluk, menutup telinga saat mendengar suara keras, senang mencium-cium dan menjilat mainan atau benda yang ada di sekitarnya, tidak peka terhadap rasa sakit atau takut. Tingkah laku. Gangguan tingkah laku mengalami berperilaku berlebihan seperti terlalu aktif dan berperilaku berkurangan. Memperlihatkan perilaku stimulasi diri atau merangsang diri sendiri seperti bergoyang-goyang mengepakkan tangan selayaknya burung. Tidak suka perubahan dan sering bengong dengan tatapan kosong. Emosi. Gangguan emosi mengalami sering marah-marah, tertawa-tawa, dan menangis tanpa alasan yang jelas, mengamuk atau tantrum, terkadang agresif dan merusak barang, terkadang menyakiti dirinya sendiri. Klasifikasi. Klasifikasi autisme berdasarkan pada tingkat keparahan serta jumlah bantuan yang dibutuhkan terbagi menjadi level 1,
membutuhkan sedikit bantuan terkait dengan penurunan gangguan sosial dan komunikasi. Gejalanya, sulit memulai interaksi sosial dan gagal dalam respon, mampu berbicara dan memahami kalimat, serta terlibat dalam interaksi sosial. Sulit melakukan percakapan timbal balik dengan orang lain. Gejala yang paling ringan dan tidak terlalu mengganggu aktivitas. Level 2, membutuhkan banyak bantuan ditandai dengan penurunan keterampilan komunikasi sosial. Gejalanya, terbatasnya inisiasi dalam melakukan interaksi sosial, kurangnya respon atau memberikan respon yang abnormal, hanya mampu mengucapkan kalimat sederhana, komunikasi nonverbal yang sangat aneh, sulit mengubah fokus dan perilaku. Gejalanya mengganggu individu autistik beraktivitas sehari-hari. Level 3, membutuhkan sangat banyak bantuan ditandai defisit parah dalam keterampilan komunikasi dan sosial. Gejalanya, inisiasi interaksi sosial sangat terbatas. Respon yang diberikan sangat minimal, sedikit memahami kata-kata dan jarang memulai interaksi. Perilaku terbatas atau berulang. Sangat kesulitan mengubah fokus atau tindakan. Gejalanya mengganggu fungsi di semua bidang. Penanganan. Beberapa penanganan yang telah dikembangkan yaitu terapi tingkah laku. Terapi ini sangat penting untuk membantu penyandang autisme lebih bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat. Terapi wicara. Terapi wicara dibutuhkan untuk memperlancar bahasa anak. Pendidikan kebutuhan khusus. Pola pendidikan yang terstruktur baik di sekolah dan di rumah sangat diperlukan. Mereka harus dilatih untuk mandiri, terutama soal bantu diri. Seluruh keluarga di rumah harus memakai pola yang sama agar tidak membingungkan anak. Terapi okupasi diberikan untuk membantu menguatkan, memperbaiki koordinasi dan keterampilan otot halus seperti tangan. Otot jari tangan penting dilatih, terutama untuk persiapan menulis dan melakukan segala pekerjaan yang membutuhkan keterampilan motorik halus. Terapi medikamentosa atau obat. Pada individu dengan keadaan menyertai gangguan autisme seperti agresif atau hiperaktivitas, dianjurkan untuk menggunakan obat secara tepat dan cermat agar memperoleh pengaruh positif terhadap perkembangan anak. Setelah mengenal autisme dan kalian merasa seperti komentar tersebut, tidak boleh mendiagnosa sendiri ya. Jika memang merasa, harus dikonsultasikan dengan dokter dan psikolog.